Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang cukup menarik ya. Emiten ini sudah turun ya, turun lumayan, drop lumayan. Emiten ini bagi dividen, asetnya paling besar ya di antara sawit lainnya ya. Ini memang cukup besar ya kalau perbandingan dengan emiten-emiten sejenisnya ya. Oke, semua pembahasan seperti biasa ya. Disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham SIMP ya, atau Salim Infomas. Nah, ini cukup menarik ya, cukup drop juga sahamnya. Ada beberapa yang menarik ya di saham sawit ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tapi di video ini kita akan bahas SIMP aja ya. Oke, SMP ya, kita lihat dulu untuk laporan keuangannya dulu ya. Nanti kita akan tampilkan beberapa data biar kita bisa mengambil keputusannya basis data ya. Nah, kita lihat dulu dari komposisi ya pemegang saham. Nah, ini untuk shareholdernya ya, Indofood Agri Resource ini pemegang saham pengendalinya dengan sekitar 72% ya untuk share-nya ya. Berikutnya ada masyarakat tuh 19,46% ya. Terus berikutnya ada Indofood Sukses Makmur ini sekitar 6,5. Terus ada treasury juga ya, ada treasury sekitar 1,99% ya. Nah ini lebih seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat data ini ya, ini update 8 Maret 2003 yang biru ini lokal, ini foreign ya, artinya waktu posisi Oktober kemarin banyak yang jualan, asing beli ya. Setelah itu lokal jadi banyak, asing jadi turun. Kita seperti ya. Nah, kalau lihat di holding composition ya. Terus kita lihat untuk 6 share-nya ya, ini plus ya, artinya nambah ya, banyak yang nambah di emiten ini ya. Terus Januari kemarin banyak yang turun, ini cukup kurang ya. Nah, habis itu kita lihat ya untuk laporan keuangan ini per kuartal 4 ya, atau annualnya atau tahunannya ya. Oke, kita lihat ya dari segi aset ini besar ya, sekitar 36 triliun ya. Di sini kok nolnya cuma 6 Mas ya. Di sini kita lihat ya. Nanti teman jangan lupa tetap dibaca ini ya. Barangkali nanti disajikan dalam bentuk valuta asing ataupun ribuan atau jutaan. Nah, di cash ini disajikan dalam jutaan. Artinya kalau dalam jutaan nanti temen di sini ya ditambahin nolnya 6 ya, seperti itu. Jadi 30 triliun ya untuk segi asetnya. Kalau kita bandingkan di tahun sebelumnya ini 3,5,9 ya. Artinya dia naik ya sekitar 200 miliar ya. 200 ya, sekitar 200 miliar untuk kenaikan dari segi asetnya ya. Sebelumnya dari 35,3 naik ke 3,9 ya. Jadi naik ya, tiap tahun naik ya dari asetnya. Untuk liabilitasnya sendiri SMP ini punya sekitar 4,945 ya. Ini hampir 40% ya liabilitasnya kalau kita bandingkan dengan aset ya, sekitar situ. Kalau kita bandingkan year to year ini turun ya, jadi sebelumnya 16 ya, 16 triliun turun jadi 4,94 ya, artinya ada 1 T sendiri penurunan. 1 T sendiri penurunan. Nah, ini yang cukup signifikan nih ya, utang bank jangka panjang ini turun dari sebelumnya 3 T ya, turun jadi 1,8. Itu yang signifikan ini ya benar ya, utang bank jangka panjang yang turun. Oke, kita lihat ya untuk ekuitas sendiri masih sekitar 21,1 triliun ya. Jadi ada kenaikan sekitar 1 triliunan ya, kenaikan dari ekuitasnya sendiri. Ini naik ya dari 2020 18,5 naik ke 19, 1 T lagi ya, terus naik lagi ke 21, jadi hampir 1 T ya kenaikannya tiap tahun. Nah, untuk pendapatannya gimana? Kalau kita lihat pendapatannya ya
kontrak pendapatan ini turun sebenarnya, turun dari sebelumnya 19 triliun turun ke 17 ya, 17. Cuma beban pokoknya juga turun ya, dari sebelumnya 14,5 triliun turun ke 13,1 triliun ya. Artinya laba brutonya memang turun juga, dari 5,1 turun ke 4,6 ya. Kan ya untuk lain-lainnya total semua ya, total untuk labanya ini naik ya. Kenapa? Karena ada beberapa yang turun ya, ada beberapa yang turun untuk jadi labanya naik ya, walaupun tadi penjualannya turun, cuma ada beberapa pos yang turun ya, contoh kayak gini ya, beban pajak juga turun karena ini ya, beban pajak dari sebelumnya 900 ini turun ke 887. Ini juga ya beban keuangan, jadi sebelumnya 689 ini turun ke 619 ya, jadi ada turun sekitar ini ya 50-an ya, 50 miliaran turun. Ini juga sama ya, kan ini ya, entitas asosiasi ini sebelumnya 15 miliar ya, turun sudah surplus jadi 2,9 ya. Nah ini kayak gitu ya, nilai-nilai seperti ini walaupun pendapatannya turun, cuma kan beban-bebannya tadi juga ikut turun. Jadi secara keseluruhan pendapatannya naik ya, dari sebelumnya 1,3 triliun naik ke 1,6, jadi 300 miliar ya. Jadi untuk PS sendiri juga naik ya, dari sebelumnya 64 ke 77 ya. Nah kayak kita lihat ya untuk cash flow nya sendiri. Nah cash flow operasionalnya sendiri 3,5 ya, 35 triliun. Kalau kita bandingkan sebelumnya memang turun ya, dari sebelumnya 3,7 turun ke 3,5. Oke, secara fundamental oke ya, emiten ini baik-baik saja walaupun ada turun ya untuk sisi pendapatan. Nah kita lihat ya data watermologi dulu. Nah ini SMP ini kalau kita lihat di bulan April ini sekitar 67% ya, probabilitas untuk saham ini hijau ya. Nah di bulan April, nah ini kalau kita lihat, kalau kita tarik dari 21 ini tiap April hijau ya guys ya, tiap April selalu hijau, dimulai dari 21 hijau, 2002 juga hijau ya. Nanti kita lihat di 2003 seperti apa ya. Nah, oke, dari watermologi 67% ya untuk April probabilitasnya untuk menghijau ya. Nah kita akan lihat dari comparisonnya ya. Kita akan komparasi beberapa emiten ya. Nah ini kita akan bandingin ya, contohnya kayak SMP, ada DNSG, TBLA, SMS ya. Nah kalau kita lihat dari market cap ini ya, SMP ini 6,5 ya, dengan DNSG ini 7,1, TBLA 3 ya, terus SMS ini 15 untuk market capnya ya. Kita lihat ya asetnya berapa kalau kita bandingin dari beberapa ini ya. Ini sengaja nggak aku bahas ya untuk sektor lainnya, nanti saham lainnya ya nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya karena juga menarik ya sama-sama sektor ini ya. Nah berikutnya kita lihat ya untuk dividennya, dividen yieldnya ini memang ini ya, payoutnya memang kurang ini ya, kurang royal ya menurut saya. Yang paling royal tuh memang TBLA dengan SSMS ya, ini cukup royal, itu 1, ini 67, ini cuma 17 ya payout rasionya. Dividen yieldnya juga itu ya kurang, kurangnya di SMP itu kurang royal aja. Dividen yieldnya 3,16, ini 2,9, TBLA 13 ya, ini 19. Nah tapi kita lihat ya, kita lihat untuk performa price nya ini selama setahun ini sudah drop paling jauh sendiri ya. Nah, ini sudah drop sekitar 21% ya, jadi ada seandainya nanti dia akan balik ke posisi ininya, ada sekitar potensi ini ya 21% ya. Nah di performa terbaiknya ya. Terus untuk total aset, nah kita lihat ya total aset ini paling gede ya 36. Ini kalau dari beberapa emiten ini yang paling gede ini ya. Artinya sebenarnya kalau kita ngabisin barang ya, kita misalnya beli saham semua di reguler dengan dapat biaya
tadi ya sekitar 6, kita sudah dapat emiten ini dengan aset sekitar 36 ya. Jadi cuan banget ya seandainya guys kalau kita pakai opsi itu. Jadi emang kalau kita lihat dari kita bandingin dengan beberapa aset, ini yang cukup murah ya, SMP ya, SMP. Cuma emang satu ya, menurut saya ini kurang royal ya, kurang royal kalau kita bandingkan dengan TBLA ataupun SSMS ya, masih royalan ya, karena untuk DPR-nya SMP ini cuma 30 gitu ya. Bahkan kalau TBLA bisa nyampe 50, 60 ya. Nah, untuk IPS-nya ini juga masih ini ya, 75 ya, di SNG 1,1, ini 145, 2,1 ya. Cuma dari segi harga ini paling murah ya, cukup murah. Nah, oke ya, dari komparasi seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk segi harganya ya. Ini SMP ya, harganya sudah lumayan drop, harganya sudah mendekati demand ya. Ini untuk SSMP, SIMP ya. Ini ada area demand di area sini ya. Ketika dia area sini dia mantul ya. Ini belum mendekati udah mantul, ini nyentuh mantul lagi, nyentuh mantul lagi ya. Kita pantau aja temen ya. Barangkali nanti mau nunggu di sini. Nah, kita bandingkan dengan DSNG ini udah cukup tinggi ya. Nah, DSNG udah cukup tinggi, kalau bagi saya udah tinggi ya. Dan harganya pun sudah di 675. Jadi ini harganya masih sekitar 412 ya. Kalau kita bandingkan IPS-nya kecil, cuma kalau kita beli, kalau kita ngejar dividen ya, kita beli kan selnya lebih banyak, jadi potensi kita dapat dividen kan lebih banyak lagi ya. Nah, terus speednya kalau kita bandingkan TBLA ini sebenarnya cukup menarik juga. TBLA sudah drop juga. Nah ini mendekati area dimensi ya. Nah, karena kita pembahasannya SMP, kita akan fokus ke SMP ya. Oke, untuk SMP mungkin kalau mau nunggu di area sini ya, di area sini, di demand area sini, ataupun kalau mau nunggu drop lagi ya silakan nunggu di bawah sini, ataupun kayak gini nih pas COVID ya guys ya. Saya rasa akan susah ya kalau pas COVID, cuma nggak tahu apakah nanti efek ini ya, SVB akan mengaruh ke bursa besok, kita nggak tahu ya. Nah, kita pantau aja, kita santai-santai, kita nyari emiten yang fundamentalnya bagus ya, sehancur-hancurnya saham nanti ya. Ketika nanti akan pulih pasti akan back to basic ya, baik lagi ke fundamentalnya lagi. Ketika fundamentalnya bagus, harganya insya Allah bakal bagus juga ya. Nah, oke, untuk PVB nya juga cukup murah ini ya, di antara ini murah. SMP ini cuma 0,3 ya, jadi cukup murah guys kalau kita bandingkan dengan emiten yang lain ya, yang sejenis yang lain. Terus kita lihat untuk lainnya, cashnya ya, cash flow-nya, free cash flow-nya cukup banyak juga, ini sekitar 2,3, ini 3,6 miliar, ini 26, ini 700 ya. Jadi dari beberapa emiten ini yang paling banyak cashnya tuh SIMP ya, sekitar 2,3 triliun ya. Lainnya tuh di bawah ya, belum ada satu ya. Bahkan di bawah sekitar 500-an semua ya. Dan harganya juga paling drop sendiri di antara yang lain. Terus kita lihat nah, oke, kurang lebih segitu guys ya untuk analisa emiten ini ya, dengan PVB sekitar 0,39 ya, dengan per masih 5 ya, pernya 5 ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau teman-teman ada request untuk sama yang mau dibahas, silahkan aja tulis komentar ya. Kalau nanti saya akan saya bahas untuk bikin videonya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.